Halo pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat di masa pandemi ini dan selalu bersemangat menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya, Amirah Dinda. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Nufil Hanani menyatakan UB sebagai perguruan tinggi terkemuka membuka diri untuk bekerja sama dengan Nahdlatul Ulama di Jawa Timur dalam berbagai bidang. Nufil berharap dengan kerjasama di berbagai bidang dapat membuat kekompakan semua elemen umat Islam dapat terus terjaga dengan baik dan memberi banyak manfaat bagi masyarakat. Untuk tahap pertama, UB akan bekerja sama dalam hal pengembangan media bersama dengan NU Online Jawa Timur. Sangat bagus, kita akan kompak supaya lebih kompak lagi, bisa mempersatukan, menceritakan masyarakat semuanya, tidak hanya masyarakat NU tetapi masyarakat secara luas semuanya ya. Oh, kalau secara umum sudah banyak kita kerjasama, sudah banyak macam-macam ya. Tetapi ini salah satunya adalah medianya yang kerjasama. Yang lain-lain dakwah, kemarin juga mengadakan COVID untuk penanganan COVID, sunatan bareng, macam-macam banyak. Oh bisa, nanti bisa. Sementara ini enggak, tapi bisa waktu tahun sebelum pandemi, waktu Hari Santri juga ya. Ya bareng-bareng lah tadi diharapkan juga membangun masyarakat oleh Marzuki. Perhatian dan kepedulian Rektor Universitas Brawijaya dalam pengembangan pesantren di Jawa Timur mendapat apresiasi dari NU Online Jawa Timur dengan menobatkan Profesor Nufil Hanani sebagai tokoh peduli pesantren 2021. Dalam harlah kedua ini, NU Online juga memberikan penghargaan kepada tokoh masyarakat dan pemimpin daerah lainnya yang juga memiliki kepedulian terhadap pengembangan pesantren seperti Ketua ISNU Jatim Profesor Masud Said, Rektor Unisma, Ketua KPI Jawa Timur, Rektor Universitas NU Surabaya, Rektor Universitas Darul Ulum Lamongan, Bupati Lumajang, dan Direktur RSI Unisma. Dari NU Online Jatim kepada tokoh peduli pesantren dan santri. Yang pertama kami ucapkan selamat kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Nufil Hanani ARMS selaku Rektor Universitas Brawijaya. Kita beri aplaus yang meriah untuk penerima penghargaan tokoh peduli pesantren dan santri dari NU Online Jatim. Pemirsa bermula iseng mengupload desain street anime melalui aplikasi TikTok dan viral menjadikan Muhammad Raihan Gani, seorang mahasiswa MIPA UB angkatan 2020, terjun menekuni bisnis fashion dengan tema anime. Gani yang tergabung dalam UKM Mahasiswa Wirausaha UB ini mengusung merek Geanimo, saat ini serius menekuni bisnis fashion dengan memanfaatkan TikTok dan Instagram. Baju Geanimo saat ini sudah terjual 1.000 lebih dalam
dalam kurun waktu hampir 1 tahun. Dirinya mengaku membuat desain limited dengan mengeluarkan desain 1 sampai 2 desain per bulan. Tahun depan, mahasiswa MIPA ini bertekad akan mencoba berkolaborasi dengan official anime untuk membesarkan brand Geanimo. Saya Muhammad Renggani. Di sini saya sebagai pemilik dari brand Geanimo, di mana brand Geanimo itu bergerak di bidang fashion. Fashion apa? Fashion yang kita geluti khusus di Geanimo itu di anime streetwear. Jadi streetwear tapi berbasis desainnya itu anime gitu. Untuk yang saya kerjakan sendiri itu saya di bidang desainnya. Karena saya juga suka desain, jadi waktu itu awalnya saya cuma iseng upload desain di TikTok dan ternyata rame. Jadi kenapa nggak kita lanjutin aja gitu, dan akhirnya tercipta brand Geanimo. Geanimo itu awalnya persis Desember tahun lalu, waktu 2020, Desember 2020. Jadi sekarang udah hampir genap mau 1 tahun, ganjil ya, genap 1 tahun, ya mau genap 1 tahun. Waktu itu saya cuma ngeluarin 3 desain per bulannya. Terus sempet juga 5 desain, sampai akhirnya kayak kita biar bikin tambah eksklusif tuh per bulannya tuh mungkin 1 sampai 2 desain. Jadi benar-benar limited gitu. Sama yang kemarin bahkan cuma 1 desain dan peminatnya banyak. Perikanan tangkap membutuhkan dukungan dari semua pihak termasuk akademisi. Dekan FPIK UB, Profesor Maftuh menyampaikan peran akademisi saat ini adalah memberikan pemikiran dan masukan kepada semua stakeholder dalam pengelolaan perikanan. Selain pemikiran melalui inovasi, riset akademisi juga dapat berperan dalam memberikan teknologi tepat guna bagi nelayan dan pengabdian masyarakat dalam bentuk edukasi. Peran ini menurut Maftuh dapat mengurangi broken link dari dunia pendidikan dan dunia usaha perikanan. Bahkan sekarang itu adalah dengan pendekatan ke arah kolaboratif manajemen dengan melibatkan berbagai pihak terkait atau stakeholder. Nah, stakeholder definitif dari perikanan tangkap ialah pemerintah sebagai regulator, nelayan termasuk industri, ya, sebagai pengguna sumber daya. Nah, namun pengelolaan juga perlu melibatkan stakeholder ekspektan seperti akademisi, peneliti dan lembaga swadaya masyarakat sebagai pegiat. Akademisi dan peneliti berkontribusi dalam menentukan pengelolaan berbasis informasi ilmiah terkini. Ini nanti yang akan kami coba urai dan sampaikan apa-apa yang sudah kami lakukan. FPIK, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya bersama dengan Provinsi Jawa Timur. Sedangkan pegiat perikanan diharapkan perannya sebagai koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Next. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita gambarkan di mana sih sebenarnya perguruan tinggi itu berada di antara ya stakeholder ya, di antara stakeholder yang ada di negara ini ya. Kalau tadi kita sudah dengarkan kebijakan pusat, kebijakan daerah, Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan sedikit bahwa perguruan tinggi itu mengelola aktivitas akademis berada pada 3 ranah. Yang ranah pertama adalah ranah pendidikan, ranah kedua adalah ranah penelitian, dan ranah yang ketiga adalah pengabdian kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, berbeda sekali perguruan tinggi dibandingkan dengan pendidikan di level bawahnya, yaitu SLTA ke bawah. Kenapa? Apa-apa yang diajarkan di SLTA itu bersifat baku, normatif, bahkan perkembangannya sangat lambat secara keilmuan. Namun di perguruan tinggi Bapak dan Ibu sekalian, yang diajarkan kepada para mahasiswa biasanya berbasis kepada case study, ya, kolaboratif, ya, kemudian berbasis kepada berbagai hasil research, sehingga otomatis pendidikan ini akan terupdate terus-menerus berbasis kepada situasi dan kondisi dan permasalahan-permasalahan yang selalu muncul. Untuk memperkaya itu maka tidak bisa dipisahkan bahwa perguruan tinggi harus bekerja sama dengan berbagai macam pihak. Salah satu di antaranya adalah dengan pemerintah daerah baik level Dekan
Fakultas Ilmu Perikanan dan Kelautan, Profesor Maftuh mengungkapkan ada 2 syarat utama dalam pengelolaan potensi perikanan di Jawa Timur, yaitu profesional dan sustainable. Maftuh menambahkan profesionalisme mutlak diperlukan agar sumber daya perikanan tangkap yang ada dapat terkelola dengan baik dan efisien, sehingga dapat berlangsung terus-menerus atau berkelanjutan. Poin berkelanjutan ini penting agar pengelolaan hasil perikanan dapat memberikan dampak nyata dan besar bagi kesejahteraan masyarakat. Di luas perairan laut ya, Jawa Timur ya, yang dikelola oleh Provinsi Jawa Timur, luasnya sekitar yang dalam kerangka 12 mil ya, kurang lebih adalah 126.672 km persegi. Nah, mohon izin saya tak pakai ini aja karena baik. Ya. Dengan 91 tempat pelelangan ikan, 77 pangkalan pendaratan ikan, 22 perikanan pelabuhan ya, perikanan pantai. Nah, saya akan baik, dan kemudian 2 pelabuhan perikanan Nusantara PPN dan 14 kawasan Minapolitan ya, sesuai dengan data DKP Prof Jatim tahun 2019. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menunjukkan kepada kita bahwa potensi perikanan Jawa Timur sungguh sangat luar biasa secara spasial. Kemudian kita lihat hasil tangkapan. Kita lihat dari hasil tangkapan Jawa Timur berada pada posisi ketiga terbesar, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi setelah Sumatera Utara dan Maluku. Jadi saya kira ini juga memberikan penguatan kepada kita bahwa potensi perikanan Jawa Timur sungguh sangat luar biasa. Ya, kita lanjut next. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa konsekuensi dari kepemilikan Jawa Timur dengan potensi perikanan yang sangat luar biasa ini? Potensi yang sangat besar tersebut perlu dikelola secara profesional dengan mengedepankan keberlanjutan sumber daya ikan serta berdampak nyata pada keuntungan secara ekonomis dan kesejahteraan nelayan di Jawa Timur. Sehingga patokan kita adalah bahwa yang pertama profesional, yang kedua adalah sustainability. Ini harus dijaga secara baik, dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah mendengarkan kebijakan-kebijakan terbaru tentang bagaimana pengelolaan sumber daya ikan di nasional. Pemirsa, dalam penulisan proposal penelitian untuk mendapat hibah nasional atau internasional, peneliti harus mampu menunjukkan tingkat kebaruan, manfaat, serta urgensi dari penelitian tersebut agar mampu menarik dari lembaga terkait. Peneliti LPPM UB Dr. Asep A. Prihanto menuturkan, dalam pembuatan penulisan proposal, 3 hal tersebut harus dapat diungkapkan dengan jelas. Menurutnya, terdapat perbedaan antara lembaga nasional dan internasional dalam beberapa hal seperti luaran hasil riset. Namun 3 hal utama tadi tetap menjadi ukuran secara umum bagi lembaga nasional dan internasional.
pada prinsipnya kedua penelitian itu ya sama, sebenarnya ingin menonjolkan dari suatu penelitian yang sifatnya itu urgent, kemudian mempunyai tingkat kebaruan yang tinggi, dan mempunyai kemanfaatan yang tinggi. Begitu. Cuma memang style antara internasional dan nasional itu dilimitasin atau dibatasi dengan beberapa hal yang berbeda. Contoh misalnya kalau dari segi pendanaan, kalau di luar negeri itu mungkin lebih diverse ya. Ada pihak negara, kemudian misalnya Bill Gates Foundation dan yang lain itu dia lebih hidup. Banyak di luar negeri dana-dananya lebih fleksibel dan banyak. NGO juga ada, pemerintah, universitas juga ada. Kalau di Indonesia ini lebih pada dana-dana resmi yang dikelola oleh pemerintah, baik dari Kementerian Pendidikan atau kemudian dari Ristekbrin kalau dulu ya, atau kemudian dari internal universitas. Dan jumlahnya juga pasti berbeda. Kalau luar negeri itu biasanya jauh lebih besar, sedangkan kalau di kita itu ya sekitar untuk yang umumnya ya sekitar 100 sampai 200 begitu. Cuma nanti kalau di skema-skema LDPDP itu berbeda, agak besar. Skema PRN misalnya, prioritas riset nasional juga agak berbeda. Dan tuntutannya agak sedikit juga berbeda. Kalau di negara kita ini tuntutan dari riset itu biasanya dibagi menjadi dia skemanya ngambil skema riset basic atau riset dasar, riset terapan atau riset yang basisnya adalah Dosen Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi UB, Deta Fajri, menyarankan kepada mahasiswa yang menekuni wirausaha untuk memilih pola pertumbuhan yang akan dicapai. Menurutnya terdapat dua pola yang dapat dipilih, yakni organik dan anorganik, dengan pilihan konsekuensi masing-masing. Dari dua pilihan tersebut, Deta menyebutkan ujungnya adalah terjadinya attraction dalam bisnis yang dikeluti sebagai bahan untuk mengukur kinerja usaha dan mendapatkan investor. Ini mau stage-nya mau kayak gimana gitu? Mau bisnisnya ini mau bertumbuhnya organik aja atau perlu apa ya istilahnya? Steroid. Kalau bahasa saya, steroid itu kita suntikan steroid di tubuh kita terus habis itu kita bisa ototnya ngembang gitu. Tapi ada bahan kimianya steroid gitu. Nah, makanya stage-nya mau kayak gimana? Kalau stage-nya itu mendapatkan pendanaan tingkat lanjut, maka coba lihat kira-kira di pendanaan tingkat lanjut di step kita yang depan itu mau pendanaan, kira-kira investor yang kita akan targetkan itu kira-kira dia dia itu melihatnya di angle mana gitu. Contoh misalnya simpelnya gini aja. Kalau kita misalnya mau targetkan investor yang memang dia punya banyak portofolio di startup gitu. Nah, yang namanya startup, investor itu tidak berpikir tentang profitability dulu di awal gitu, tapi bicaranya growth. Kalau memang yang mau ditargetkan adalah investor yang memang punya sense atau appetite di industri startup, maka yang perlu dikejar pertama kali adalah growth. Gampangannya, bulan pertama ikut kompetisi dapat pendanaan 10 juta. Setelah itu kemudian 10 juta ini kita pakai untuk apa? Untuk jalan 12 bulan ke depan atau 11 bulan ke depan. Harapannya apa? Tahun depan kita bisa punya traction yang bagus, punya transaksi, punya user yang bagus, punya user yang banyak, dan kemudian kita bisa tawarkan kepada investor. Dari berbagai daun atau kayu yang terdapat di lingkungan sekitar, produk kain EcoPrint dapat dihasilkan melalui 3 cara. Denny Kinasih dari Ecopin, Kinasih Kota Malang menjelaskan, untuk menghasilkan karya kain EcoPrint melalui metode pounding, rebus, dan steam atau kukus. Masing-masing metode tersebut memiliki kelebihan tersendiri. Namun yang perlu diketahui, proses pembuatan kain EcoPrint membutuhkan waktu dan kesabaran serta ketelatenan agar menghasilkan karya yang sesuai dengan keinginan. Proses pewarnaan produk EcoPrint menggunakan bahan alami. Untuk proses produksinya ada
ada tiga teknik ya. Yang pertama itu teknik ponding, itu daun-daunan itu kalau bahasa Jawanya ditutuk-tutuk. Nah, itu di kain untuk memperoleh motif dari daun tersebut. Kemudian kalau yang kedua adalah dengan cara direbus. Jadi kain setelah diproses pencetakan, kemudian direbus dengan pewarna. Nah, pewarna yang digunakan juga pewarna alam. Nah, kemudian teknik yang ketiga adalah steam atau kukus. Nah, setelah diproses pencetakan tadi, kain digulung, nah itu dikukus. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UB TV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Amirah Dinda dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.